Apakah kamu pernah mengalami kesulitan ketika melakukan presentasi? Dan ketika kamu presentasi lalu memandang audiens, mereka kelihatan acuh tak acuh terhadap apa yang kamu sampaikan. Dengan kondisi seperti itu, presentasi yang kamu lakukan berarti tidak efektif. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, yuk kita belajar bersama-sama mengenai bagaimana membangun sebuah presentasi yang efektif. Simak video berikut ini ya. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Kami dari tim 11 kelas Teknologi Pendidikan B 2021 Universitas Negeri Jakarta yang beranggotakan Viola Maharani Zamira Ayu, Muhammad Dafa Raihan, Safina Yasmin Aurelia. Tujuan pembelajaran umum dalam video berikut yaitu penonton diharapkan mampu mengimplementasikan ketiga tahapan presentasi efektif yang terdiri dari perencanaan, persiapan, hingga presentasi dengan baik. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu mampu menyusun perencanaan media presentasi dengan tepat, mengidentifikasi persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk presentasi dengan tepat, dan melakukan presentasi akhir dengan tepat. Tahukah kamu, dalam membangun sebuah presentasi yang efektif terbagi menjadi 3 tahapan yang harus kamu lakukan. Tahapan tersebut terdiri dari perencanaan, persiapan, dan presentasi. Sekarang kita akan mulai dari tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan penting guna memastikan presentasi kamu berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan tentunya dapat meningkatkan peluang untuk memberikan presentasi yang informatif, menarik, dan berkesan di hadapan para audiens. Sebelum presentasi, kita perlu mengetahui beberapa tahapan terlebih dahulu dalam perencanaan yang terdiri dari audiens, objektif, konten, dan strategi. Mari kita bahas satu persatu ya learner. Dimulai dari yang pertama yaitu mengenal audiens. Penting untuk mengetahui karakteristik dari audiens yang terdiri dari jumlah, umur, dan latar belakang audiens. Jumlah audiens, seberapa banyak pesertanya? Biasanya presentasi untuk kelompok kecil yang berkisar 10-20 orang memungkinkan interaksi yang lebih personal. Sedangkan presentasi untuk kelompok besar yang berkisar lebih dari 50 orang membutuhkan strategi penyampaian yang berbeda, seperti penggunaan visual yang lebih menarik perhatian. Umur audiens. Baby boomers menghargai presentasi yang lugas dan to the point. Generasi X lebih menyukai presentasi yang terstruktur dan fokus pada data. Generasi milenial lebih terbuka terhadap presentasi yang informatif dan visual. Dan generasi Z lebih familiar dengan teknologi serta menyukai presentasi yang interaktif. Latar belakang audiens, apakah anak sekolah, mahasiswa, pendidik, atau halayak umum? Selanjutnya yang kedua, objektif, yaitu tujuan apa yang ingin audiens ketahui, lakukan, atau rasakan sebagai hasil dari presentasi kamu. Tujuan presentasi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yuk kita bahas satu persatu. Pengetahuan bertujuan untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan pengetahuan audiens tentang suatu topik tertentu. Biasanya mencakup apa yang ingin kamu pelajari dari presentasi ini, informasi apa yang ingin kamu sampaikan kepada audiens. Keterampilan bertujuan untuk mengajarkan audiens suatu hal yang baru untuk dapat mempraktikannya. Biasanya mencakup apa yang ingin kamu praktikkan setelah presentasi, keterampilan apa yang ingin kamu kembangkan. Sikap bertujuan untuk mempengaruhi perilaku audiens terhadap suatu isu atau ide tertentu. Biasanya mencakup apa harapan kamu mengenai perasaan audiens setelah presentasi, perubahan emosi apa yang ingin kamu ciptakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengetahui isi konten. Perencanaan konten presentasi yang efektif merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan presentasi kamu. Konten harus didasarkan pada tujuan dan pengetahuan audiens tentang topik yang terdiri dari memahami audiens, menentukan tujuan, dan menyusun konten presentasi. Pertama, penting untuk memahami audiens kamu. Seberapa banyak mereka tahu tentang topik? Apa yang ingin mereka pelajari atau dapatkan dari presentasi? Apa yang akan membuat mereka tertarik dan terlibat dalam presentasi? Kedua, setelah memahami audiens, kamu dapat menentukan tujuan presentasi. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi, meyakinkan audiens tentang suatu hal, atau mendorong audiens untuk mengambil tindakan? Jika sifatnya membelajarkan, biasanya terdiri dari tujuan instruksional umum dan khusus yang harus dicantumkan pada bagian awal presentasi. Ketiga, susun konten presentasi kamu dengan struktur yang logis dan mudah diikuti. Gunakan format yang bervariasi seperti penggunaan teks, gambar, video, untuk menjaga agar audiens tetap terlibat dalam presentasi kamu. Saat membangun konten, mulailah dengan gambaran umum topik dan kemudian ikuti langkah demi langkah.
Kamu juga dapat mengatur konten yang sesuai untuk audiens, presenter, dan materi. Setelah menentukan konten, yang terakhir adalah memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan pesan kamu secara efektif. Pertama, penting untuk memilih media yang tepat guna mengkomunikasikan pesan kamu kepada audiens. Pemilihan media juga tergantung pada konten pesan, karakteristik media, dan preferensi media kamu. Kamu bisa memilih media berdasarkan media visual yang merupakan media untuk menyampaikan informasi melalui indera penglihatan. Media visual terdiri dari kata-kata dan visual. Perlu kamu perhatikan pada bagian mana dari presentasi kamu yang paling baik dikomunikasikan dengan kata-kata, seperti definisi dan konsep, instruksi dan langkah-langkah, data dan statistik, serta cerita dan anekdot. Perlu kamu perhatikan juga pada bagian mana dari presentasi kamu yang paling baik dikomunikasikan dengan visual, seperti tren dan pola, hubungan antar konsep, gambar dan diagram, serta foto dan video. Sedangkan media audiovisual menggabungkan unsur suara dan gambar untuk menyampaikan pesan. Contohnya seperti penggunaan video, animasi, dan audio dalam presentasi yang dapat menarik perhatian audiens, memperjelas informasi kompleks, menunjukkan contoh dan demonstrasi, serta menciptakan pengalaman yang lebih menarik. Penting juga untuk memperhatikan nilai-nilai media audiovisual yang dapat mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Media audiovisual juga dapat mempertahankan informasi yang dilihat dan didengar lebih lama dibandingkan informasi yang hanya didengar. Memperhatikan nilai-nilai media audiovisual dalam strategi perencanaan berarti memanfaatkan kekuatan media tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik presentasi, dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan konteks presentasi. Biasanya, jenis media yang umum untuk digunakan dalam presentasi yaitu papan tulis, flip chart, slide, dan multimedia. Sekian video mengenai tahapan perencanaan dalam presentasi efektif. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam tahap 2 yaitu persiapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, learner!